Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusana Nintia Rahayu dari kelas B5 dengan NIM 23811301777 PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya ingin memperlihatkan video pembelajaran untuk TK kurikulum Merdeka dengan model PBL atau Problem Based Learning meneladani sifat Nabi Muhammad. Berikut adalah videonya. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Di atas ada Allah, di depan Rasulullah, di samping malaikat. Mari tangan diangkat, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang teladan Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Ya, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Nabi Muhammad adalah nabi umat Islam. Nabi Muhammad membawa ajaran untuk seluruh manusia. Lahir di Mekah tahun 571 Masehi. Beliau dijuluki Al-Amin yang terpercaya. Mengapa kita harus meneladani Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah teladan yang terbaik. Akhlaknya sangat mulia, dicintai oleh Allah dan manusia. Kita diperintahkan Allah untuk meneladani beliau. Mari kita tonton video singkat tentang teladan Nabi Muhammad. Nanti apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Yuk kita tonton videonya. Cahaya Ramadan dipersembahkan oleh meneladani kelembutan akhlak Rasulullah. Dikisahkan dari seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar kota Madinah. Pengemis Yahudi buta dikenal sebagai seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Setiap hari, ia tidak henti-hentinya mencela Rasulullah. Suatu ketika apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Rasulullah mengetahui tentang apa yang dilakukan pengemis itu. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawakan makanan dan menyuapinya. Pengemis Yahudi buta berkata, "Wahai saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad." Nabi Muhammad SAW tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Rasulullah tetap mendengarkan perkataan tersebut dan menyuapinya. Rutinitas menyuapi pengemis Yahudi buta dilakukan oleh Rasulullah hingga menjelang beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan untuknya. Suatu ketika, Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi rumah putrinya Aisyah radhiyallahu an yang merupakan istri Rasulullah. "Putriku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah berkata,
Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah yang belum engkau kerjakan kecuali satu sunnah saja. Apakah itu putriku? Aisyah menjawab, setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke sudut pasar Madinah. Beliau membawakan makanan dan menyuapkannya kepada seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk pengemis Yahudi buta itu. Abu Bakar mulai menyuapinya. Pengemis buta dengan ekspresi marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar berkata, "Aku orang yang biasa mendatangimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku setiap pagi. Orang yang mendatangiku selalu membuat tanganku tidak susah memegang dan mulutku ini tidak susah untuk mengunyah." Abu Bakar dengan ekspresi diam dan tidak dapat menahan air matanya sambil menangis. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Tahukah kamu, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pengemis buta itu sembari menangis berkata, "Benarkah itu? Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya, tetapi ia tidak pernah memarahiku. Ia malah selalu mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia sungguh begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelembutan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Ya, ada 3 poin yang bisa kita ambil dari video. Yang pertama yaitu selalu sabar dan ikhlas. Mengapa demikian? Karena orang yang ditolong oleh Nabi Muhammad itu adalah orang yang selalu menjelekkan, menghina. Namun beliau tetap sabar dan ikhlas. Makanya kita harus mencontoh akhlak Nabi Muhammad, sabar dan ikhlas. Yang kedua yaitu menyayangi sesama. Karena orang buta tadi walaupun dia selalu menjelek-jelekan, tetap disayangi oleh Nabi Muhammad. Beliau tetap menyuapi orang buta tersebut dengan tangan beliau setiap harinya. Kemudian yang ketiga, rajin bersedekah atau memberi. Nabi Muhammad memberikan makanan kepada orang yang buta tadi. Itulah beberapa poin yang bisa kita ambil di dalam video tadi. Dan kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan pada kegiatan hari ini? Ada 3 kegiatan, yaitu menyusun puzzle tulisan Muhammad dalam bahasa Arab. Nanti kita susun puzzle tersebut. Yang kedua yaitu menyusun huruf Muhammad dengan menggunakan balok huruf dan tutup botol huruf. Yang ketiga yaitu mengecap gambar tulisan Muhammad. Nanti mengecap dengan menggunakan beberapa bahan, bisa krayon, kemudian bisa spidol, cat, dan lain-lain. Berikut kegiatan yang bisa kita lakukan pada meneladani sifat Nabi Muhammad. Sebelum kita tutup kegiatan ini, kita ada lagu tentang Nabi Muhammad. Berikut lagunya.
yaitu yuk kita teladani Nabi Muhammad. Apa saja yang bisa kita teladani, yaitu sifat Nabi Muhammad: menyayangi sesama, sabar, pemaaf, suka menolong, amanah, dan jujur. Yuk kita teladani sifat-sifat Nabi Muhammad. Sebelumnya kita tutup terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa setelah kegiatan dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.